Kasur Nabi yang bikin dunia menangis, kesederhanaan yang mengalahkan kemewahan. Bayangkan ini, di saat para raja tidur di atas kasur empuk berlapis sutra. Manusia paling mulia di muka bumi, justru tidur di atas kulit kasar berisi serat pohon kurma. Bahkan, ketika kasurnya dibuat sedikit lebih empuk, beliau justru menolaknya. Kenapa? Apa yang sebenarnya beliau kejar, hingga kenyamanan pun terasa mengganggu? Saudaraku, ketika kita berbicara tentang kehidupan Nabi Muhammad, kita tidak sedang membahas seorang raja, bukan pula seorang bangsawan, tapi kita sedang membahas manusia yang bisa hidup mewah, namun memilih hidup sederhana. Dan salah satu gambaran paling jujur dari kehidupan beliau, terlihat dari sesuatu yang sangat dekat dengan kita setiap hari. Tempat tidur. Kasur yang tak layak disebut nyaman. Coba bayangkan kasurmu hari ini. Empuk, tebal, bahkan mungkin dilengkapi bantal memory foam. Sekarang bandingkan dengan ini. Dari Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha berkata, tempat tidur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terbuat dari kulit binatang yang diisi serat pohon kurma. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kulit binatang diisi serat kasar dari pohon kurma. Bukan kasur spring bed. Bukan kasur busa. Bahkan, bisa jadi lebih keras dari tikar yang kita anggap tidak nyaman. Ukurannya sederhana sekali. Tidak besar. Tidak luas. Diriwayatkan, kasurnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebesar luas seseorang yang ditaruh di liang kuburnya. Hadits riwayat Abu Daud. Renungkan, ukuran kasur beliau diumpamakan seperti ukuran liang kubur. Artinya, tidak ada ruang untuk kemewahan. Tidak ada ruang untuk berlebihan. Hanya cukup untuk beristirahat, bukan untuk menikmati dunia. Bantalnya pun sama. Bukan bantal empuk berlapis bulu. Dari Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha berkata, bantal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dijadikan sandaran terbuat dari kulit binatang yang diisi serat pohon kurma. Hadits riwayat Muslim, Abu Daud, Al-Tirmidzi. Keras, sederhana, apa adanya. Namun dari tempat itulah lahir doa-doa malam yang mengguncang langit. Ketika kasur dibuat lebih empuk. Ini bagian yang paling menusuk hati. Suatu malam, istri beliau ingin memberikan kenyamanan lebih. Kasur dilipat menjadi 4 lapis agar lebih empuk. Apa yang terjadi? Dari riwayat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kembalikanlah seperti semula, karena keempukannya telah menghalangiku untuk melaksanakan sholat malam. Hadits riwayat Al-Tirmidzi. Allahu Akbar. Bukan karena tidak suka nyaman, tapi karena kenyamanan itu membuat beliau sulit bangun malam. Bandingkan dengan kita hari ini. Kita sudah pakai kasur empuk, AC dingin, selimut hangat, tapi tetap sulit bangun untuk sholat malam. Sementara beliau, kasur keras, tidur sederhana, namun tetap bangun untuk sujud panjang di hadapan Allah. Padahal dunia di tangan beliau. Jangan salah, kalau beliau mau, beliau bisa hidup seperti raja. Harta datang dari berbagai penjuru. Kemenangan demi kemenangan diraih. Tapi beliau memilih untuk tetap sederhana. Karena beliau tahu, dunia ini hanya persinggahan, bukan tujuan. Makna yang dalam. Kasur Rasulullah bukan sekadar tempat tidur. Ia adalah simbol. Simbol bahwa kenyamanan bukan tujuan hidup. Kemewahan bukan ukuran kebahagiaan. Dunia bukan tempat menetap. Dan yang paling penting, jangan sampai kenyamanan menghalangi ibadah. Coba tanya pada diri kita. Berapa banyak ibadah yang kita tinggalkan? Hanya karena terlalu nyaman? Berapa banyak sholat malam yang kita lewatkan? Hanya karena kasur terlalu empuk? Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk dunia? Padahal Rasulullah justru menjauhinya? Saudaraku, Rasulullah tidak meninggalkan kita istana.
tidak juga warisan harta. Tapi beliau meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Teladan hidup. Jika manusia terbaik saja memilih hidup sederhana, lalu kenapa kita sibuk mengejar kemewahan? Jika beliau takut kenyamanan mengganggu ibadah, lalu kenapa kita justru mencarinya? Kalau konten ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, subscribe, share ke orang yang kamu sayangi. Siapa tahu, ini jadi jalan kita kembali kepada kehidupan yang lebih sederhana dan lebih dekat kepada Allah.